warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Siti Lailatul Mutmainnah, biasa dipanggil Lala. Saya mahasiswa kebidanan semester 3 Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Dalam video ini yaitu penyuluhan ini bertemakan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan guna mencegah stunting gizi buruk. Nah, alasan saya mengambil tema ini adalah karena menurut Kementerian Kesehatan 2018, di Indonesia diperkirakan ada 37,2% atau 9 juta anak di Indonesia mengalami stunting gizi buruk. Karena itu, di video ini saya akan membahas stunting gizi buruk dengan pencegahan 1000 hari pertama kehidupan anak. Yuk disimak teman-teman videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bunda-bunda. Siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Lailatul Mutmainnah, biasa dipanggil Lala. Saya mahasiswa kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Nah, dalam penyuluhan kali ini saya bersama bunda-bunda. Bunda-bunda dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eti Supriyatin. Saya mempunyai anak umur 2 bulan. Nama saya Sri Barokatunisa. Saya mempunyai anak 2,5 tahun. Iya, terima kasih kepada bunda-bunda. Sebelumnya, terima kasih juga untuk telah menyempatkan waktu untuk mengikuti penyuluhan hari ini. Nah, dalam penyuluhan kali ini, saya menggunakan media leaflet dan PowerPoint. Sebelum memulai materi, bunda-bunda tahu nggak sih apa itu stunting? Nggak tahu ya bunda. Nah, stunting itu merupakan kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang tidak sesuai dengan umurnya, dikarenakan kekurangan gizi kronis. Nah, bunda tahu nggak sih gizi buruk itu apa? Gizi buruk adalah salah satu hal yang menjadi masalah global di Indonesia. Nah, pemenuhan gizi ini yang belum tercukupi, baik sejak dalam kandungan hingga bayi lahir, dapat menyebabkan terjadinya berbagai masalah kesehatan, baik untuk bayinya dan ibunya. Nah, salah satu gangguannya ini yaitu stunting ini. Nah, ciri-ciri anak menderita stunting ini yang pertama, ada usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata. Maksudnya itu, jika kita berbicara dengan anak itu, dia tuh nggak fokus matanya, jadi kayak kemana-mana gitu. Nah, terus performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Yang dimaksud itu adalah kurangnya konsentrasi, terus kurangnya untuk berpikir, lalu kayak sulit untuk memahami materinya. Selanjutnya ada pertumbuhan melambat, yaitu kayak tinggi tubuhnya tuh kurang, berat badannya juga kurang, terus pertumbuhan giginya juga terlambat. Nah, selanjutnya dampak yang ditimbulkan stunting itu dibagi menjadi dua, ada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek ini ada gangguan perkembangan otak, pertumbuhan fisik, dan metabolisme tubuh.
Jangka panjangnya ada gangguan kecerdasan, menurunnya kekebalan tubuh, dan meningkatnya risiko obesitas dan penyakit. Yang dimaksud gangguan perkembangan otak dan kecerdasan yaitu kayak tadi itu sulit memahami materi, kurangnya konsentrasi, terus menurunnya kekebalan tubuh. Itu kayak jadi anaknya ini bakalan mudah terkena penyakit karena sistem kekebalan tubuhnya itu turun, kayak nggak kuat gitu. Nah terus meningkatnya resiko obesitas dan penyakitnya itu kayak kanker, jantung, stroke, obesitas, diabetes, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penyebab terjadinya stunting itu faktor utamanya ada kurangnya asupan gizi, terus tidak maksimalnya 1000 hari pertama kehidupan anak, terus rendahnya pola asuh. Kenapa sih rendahnya pola asuh? Karena ibunya itu kurang edukasi, jadi dia memberikan pola asuh yang salah kepada anaknya. Lalu adanya rendahnya sarana kesehatan, rendahnya air bersih. Yang dimaksud rendahnya air bersih itu jika kita menggunakan air yang kotor atau air sumur, itu kan banyak kuman-kuman, jadi kayak terkena infeksi gitu, jadi anaknya bakalan mudah terkena penyakit. Terus ada rendahnya akses sanitasi. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan, Bunda? Udah cukup. Saya lanjut ya. Selanjutnya, stunting ini berdampak seumur hidup, berlanjut dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, stunting ini tidak dapat disembuhkan, namun dapat dicegah, yaitu dengan pengasuhan masa periode emas atau masa 1000 hari pertama kehidupan. Nah, bunda-bunda tahu nggak sih periode emas itu apa? Enggak. Nah, masa 1000 hari pertama kehidupan adalah masa sejak anak di dalam kandungan hingga anak itu berusia 2 tahun. Kenapa sih disebut periode emas? Karena pada masa ini terjadi pertumbuhan otak dan fisik yang sangat pesat untuk mendukung pertumbuhan anak secara sempurna. Lalu selanjutnya, masa 1000 hari pertama kehidupan itu masa pengasuhannya terdiri dari sebelum kehamilan, selama kehamilan, bayi usia 0 sampai 6 bulan, dan bayi usia 6 sampai 24 bulan. Sebelum kehamilan, sebaiknya itu merencanakan kehamilan, yaitu dengan cara memastikan status gizi calon ibunya itu baik, lalu mengonsumsi suplemen zat besi dan asam folat untuk mencegah anemia, lalu mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Nah, selama kehamilan, ibunya juga harus menjaga status gizinya itu tetap baik, mengkonsumsi tablet tambah darah untuk mencegah cacat lahir, lalu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, melakukan pemeriksaan kandungan rutin untuk memeriksa apakah ibu dan bayinya tetap sehat-sehat saja. Nah, sebelum ke selanjutnya, gizi itu apa sih? Gizi merupakan proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses pencernaan, penyerapan, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat gizi guna mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, fungsi normal organ tubuh, dan untuk menghasilkan tenaga. Nah, gizi ini terbagi menjadi 2 pengelompokan, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien ini zat gizi yang diperlukan dalam jumlah besar seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Kalau mikro ini yang dibutuhkan dalam jumlah kecil aja kayak vitamin dan mineral. Karbohidrat kan sebagai sumber tenaga. Dia itu ada 3 jenis. Ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Kalau lemak itu zat gizi yang padat energi, sehingga lemak itu penting untuk menjaga keseimbangan
energi dan berat badan. Fungsinya itu sama kayak karbohidrat, bisa menjadi sumber energi, pelindung organ tubuh, lalu menjaga temperatur suhu tubuh. Selanjutnya protein. Protein dalam tubuh bayi itu berfungsi sebagai zat pengatur, pembangun dan memperbaiki jaringan seperti jaringan mata, kulit, otot, jantung, dan paru-paru. Lalu protein juga membentuk enzim, hormon, dan antibodi, dan komponen penting lainnya. Sedangkan mikronutrien itu kan tadi terbagi menjadi vitamin dan mineral. Mineral merupakan suatu zat padat yang terdiri dari unsur atau persenyawaan kimia yang dibentuk secara alamiah oleh proses-proses anorganik. Fungsi mineral itu untuk mempertahankan asam basa, berperan dalam tahap metabolisme tubuh, lalu membantu memelihara keseimbangan air tubuh. Sedangkan vitamin adalah molekul organik yang sangat diperlukan bagi tubuh untuk proses metabolisme dan pertumbuhan yang normal. Vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K yang banyak terdapat di dalam daging, ikan, minyak ikan, dan biji-bijian. Sumber minyak seperti kacang tanah, kacang kedelai, dan sebagainya. Kembali lagi ke masa pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan. Selanjutnya ada usia 0 sampai 6 bulan. Yaitu ibu harus melakukan inisiasi menyusui dini. Nah, terdapat kolostrum yang berfungsi untuk meningkatkan sistem imun, mencegah penyakit, dan meningkatkan kesempatan untuk ASI eksklusif. Nah, ibu ini harus memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Selanjutnya, pada saat usia 6 sampai 24 bulan, ibu harus memberikan MPASI. MPASI adalah makanan pendamping ASI. Sejak bayi berumur 6 bulan, selain ASI, bayi juga diberikan makanan pendamping ASI. ASI terus diberikan hingga umur 2 tahun. Nah, MPASI ini diberikan tepat waktu, bergizi seimbang, aman, dan diberikan dengan cara yang benar. Praktek MPASI ini yang benar berperan penting dalam mencegah stunting. Mengacu pada pedoman pemberian MPASI dari WHO, pemberian MPASI harus memperhatikan jumlah, tekstur, dan frekuensi sesuai dengan umur. Lalu, selanjutnya menjaga kebersihan peralatan makanan. Kebersihan ini berperan penting dalam mencegah penyakit yang dapat berdampak pada stunting. Nah, orang tua ini perlu memperhatikan tangannya bersih tidak, terus dengan cara mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan, sebelum makan, serta menggunakan peralatan yang bersih untuk menyiapkan makanan dan menyajikan makanan. Selanjutnya, memantau berat badan dan panjang badan anak. Nah, orang tua harus membawa anak ke posyandu untuk memantau perkembangan berat badan dan panjang badan anak. Hal ini juga membantu orang tua untuk mengetahui status gizi anak, dapat membantu mendeteksi dini gangguan pertumbuhan pada anak. Jadi harus diperiksa secara rutin gitu loh, biar tahu perkembangan anaknya, berat badannya sama tinggi badannya itu bertambah atau enggak. Selanjutnya, memberikan vitamin A dan imunisasi sesuai jadwal. Vitamin A ini berfungsi untuk meningkatkan sistem imun tubuh dan mencegah infeksi yang merupakan penyebab langsung stunting. Sehingga pemberian vitamin A ini dan imunisasi dapat membantu mencegah stunting. Nah, stunting ini dapat dicegah dengan solusi yang mudah dan murah. Selanjutnya ke pokok bahasannya, yaitu pentingnya 1000 hari pertama kehidupan dalam pencegahan stunting gizi buruk.
membentuk otak dan membentuk sistem kekebalan tubuh yang kuat. Yang dimaksud membentuk otak dan sistem kekebalan tubuh yang kuat itu, jadi pada masa 1000 hari pertama kehidupan itu bakal membentuk otak dan membentuk sistem kekebalan tubuh yang kuat. Jadi anaknya ini nanti tidak mudah terkena penyakit, lalu membentuk otaknya itu yang cerdas, tidak memiliki gangguan-gangguan. Nah, selanjutnya ada meningkatkan kesiagaan untuk masuk sekolah, yaitu yang dimaksud meningkatkan kesiagaan adalah jadi anaknya itu nanti udah siap untuk masuk sekolah, dia bakal bisa berkonsentrasi lebih fokus, terus tidak mengalami kesulitan untuk memahami materi dan sebagainya. Selanjutnya, meningkatkan nutrisi untuk ibu dan anak selama periode 1000 hari pertama kehidupan. Lalu, mengurangi kesenjangan. Terus, menurunkan risiko terjangkit penyakit kronis seperti penyakit diabetes, obesitas, kanker, jantung, dan lain sebagainya. Nah, terus secara global menyelamatkan lebih dari 1 juta nyawa per tahun. Lalu mengurangi biaya kesehatan. Jadi kan kalau anaknya sehat-sehat aja nggak mungkin dong kita ke rumah sakit ujuk-ujuk gitu. Pasti kan itu bakal mengurangi biaya kesehatan. Selanjutnya memutuskan siklus kemiskinan antar generasi. Jadi kalau misalnya ibunya udah terkena stunting, nanti dia bakalan memiliki anaknya terkena stunting juga, jadi kayak jatuhnya jadi faktor keturunan gitu kalau udah terkena stunting. Jadi makanya memutuskan siklus kemiskinan antar generasi. Jadi kesimpulannya, stunting dapat dicegah dengan solusi yang mudah dan murah, hasil eksklusif, praktik pemberian MPASI, dan mencuci tangan dengan sabun menjadi solusi yang tidak mahal dan dapat menyelamatkan anak di masa depan. Investasi gizi di awal kehidupan menciptakan generasi bangsa yang sehat dan lebih cerah. Sampai sini, apakah Bunda ada yang ingin ditanyakan? Baik, Bunda. Baik Bunda, sebelum kita berada di penghujung acara penyuluhan ini, izinkan saya untuk melakukan evaluasi materi kepada Bunda yang sudah saya sampaikan. Yaitu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tadi kan saya sudah menjelaskan apa itu stunting. Sekarang Bunda lebih paham nggak sih apa itu stunting? Stunting ialah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang tidak sesuai dengan umurnya dikarenakan mengalami kekurangan gizi. Iya, baik, betul Bunda. Nah, selanjutnya masa 1000 hari pertama kehidupan itu apa sih Bunda? Sejak anak dalam kandungan hingga seorang anak berusia 2 tahun. Kenapa disebut dengan periode emas? Karena pada masa itu terjadi pertumbuhan otak dan fisik yang sangat pesat untuk mendukung pertumbuhan anak secara sempurna. Baik Bunda, betul sekali jawabannya. Selanjutnya, tadi kan zat makronutrien itu terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein. Yang terdiri dari karbohidrat itu apa aja sih Bunda? Ubi, Iya. terus nasi, Iya. gandum, Iya. Kentang, Iya. Pokoknya yang mengandung serat-serat ya Bunda. Baik, terima kasih Bunda. Sekian penyuluhan dari saya. Terima kasih kepada Bunda-Bunda atas partisipasinya, lalu telah membantu memenuhi tugas kuliah saya. Mohon maaf apabila penyampaian materi yang saya berikan kurang memuaskan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bunda-Bunda untuk kedepannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.